Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat, tetap semangat belajar di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana semangat belajar kalian? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan penuh khidmat demi berjalannya pelajaran hari ini. Pada hari ini Bapak meminta kepada Ananda Virgi untuk berkenan memimpin doa. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ananda Virgi yang sudah berkenan untuk memimpin doa. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan dipersiapkan buku paket. Buku paketnya dipersiapkan. Sambil menyiapkan cari halaman pelajaran ke-9, Bapak absen dulu ya. Hari ini Jumat 20 Mei. Langsung saja Bapak hitung. Ada berapa yang tidak hadir ini? 2 orang. Saya semua halaman berapa? 75 pelajaran ke-9. Ya, coba dibaca bersama. Ya, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Pada pelajaran ke-9 ini ada 2 submateri ya, yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Cuma dalam pertemuan kali ini hanya dipelajari 1 submateri, yaitu tentang sholat tarawih. Masih ingat pelajaran sebelumnya, pelajaran ke-8? Ya, siapa yang ingat pelajaran tentang apa? Hidup sederhana dan ikhlas, ya. Tentu ada keterkaitan ya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ikhlas beramal, ya. Kita tahu kalau sholat sunnah tarawih adalah salah satu amal ibadah. Yang mana di dalam melaksanakan, mengerjakan ibadah diperlukan keikhlasan hati. Itulah keterkaitan antara pelajaran 9 dengan pelajaran sebelumnya, yaitu tentang ikhlas beramal. Bulan suci Ramadan sering juga disebut dengan bulan ibadah. Karena bulan itu segala aktivitas kegiatan belajar, kegiatan ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Selain berpuasa, Rasulullah Muhammad SAW juga mengajak kita sebagai umatnya agar memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Ada beberapa tujuan ya di dalam materi pelajaran tentang sholat tarawih ini. Di antaranya, nanti kalian setelah mempelajari materi ini, kalian harus terbiasa melakukan sholat tarawih pada setiap bulan suci Ramadan. Sebagai wujud bukti nyata keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti harus tekun dan rajin-rajin belajar ya, sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu nanti kalian akan mampu
menjelaskan pengertian tentang sholat tarawih. Yang keempat yaitu juga bisa menyebutkan manfaat dan keutamaan sholat tarawih. Baik, kita mulai dengan membaca ya. Membaca materi-materi yang ada di buku pelajaran ke-9. Bapak kasih waktu 7 menit untuk membaca. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan berdiskusi bersama. Ya, silakan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 7 menit. Pelajaran hari ini yaitu berdiskusi ya. Bapak siapkan beberapa gambar untuk bahan diskusinya ya. Ini ada gambar-gambar tentang sholat tarawih. Ini nanti yang akan didiskusikan. Ini ya, ada 4 lembar. Masing-masing kelompok diskusi nanti akan menerangkan isi gambar. Paham ya? Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil lembar tugas diskusi. Kelompok 1. Ya, kelompok 2, kelompok 3 semuanya ambil sini. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 1. Dilihat, diperhatikan dulu gambarnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya dulu? Ya. Bagaimana cara memberi keterangan dalam gambar ini? Ya, perhatikan bagaimana cara memberi keterangan dari gambar ya. Yo, bagaimana? Setiap gambar ya, di bawah gambar itu ada keterangan gambar ya. Bapak contohkan di sini. Gambar 2. Orang-orang sedang sholat tarawih berjemaah di masjid ya. Kalian bisa ambil kata kunci untuk menulis, menjawab keterangan. Misalnya sedang sholat tarawih, terus sholat tarawih berjemaah, dan juga bisa dijadikan masjid sebagai kata kunci. Bagaimana? Kelompok lain mungkin? Ya? Bagaimana cara mencari kata kunci? Mencari kata kunci itu ya. Dilihat gambarnya. Kalau sedang berdiri seperti ini, apa ini? Gambarnya apa? Orang sedang sholat. Anggap di sini karena materinya sholat tarawih, berarti sedang sholat tarawih. Nanti kalian isi keterangannya sholat tarawih. Ya, dari definisi pengertian ya, dari hukum melaksanakan ya, kemudian yang terakhir dari manfaat keutamaan sholat tarawih. Nah, begitu cara mengisi keterangan gambar ya. Ya, silakan bisa dimulai. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ada beberapa poin di dalam pembahasan sholat tarawih ya. Apa yang pertama? Pengertian sholat tarawih. Yang kedua yaitu berkenaan dengan hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih. Yang ketiga apa? Tata cara sholat tarawih. Berkenaan juga dengan waktu nanti, waktu melaksanakan sholat tarawih. Dan yang keempat adalah apa? Manfaat dan keutamaan sholat tarawih. Kata kunci menuju masjid sholat tarawih. Keterangan gambar menunjukkan satu semangat beribadah di bulan Ramadan, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah. Ya, sekarang
kelompok 2. Silakan siapa yang ditugaskan untuk tampil mempresentasikan hasilnya? Silakan siapa? Ya, Nanda, Indi. Kalian dengarkan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. Kami menemukan 3 kata kunci, yaitu salat tarawih, berjamaah, dan masjid. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah berbentuk jamak dari tarawiyatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakan dengan beristirahat. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Ya, ketua kelompok siapa yang akan ditugaskan? Ya, Ananda Adila. Ya, silakan sapa dulu temannya. Terima kasih kepada perwakilan kelompok 3 ya. Terakhir ini yaitu kelompok keempat. Silakan ketua kelompok 4 siapa anggota yang ditugaskan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Ananda Raffi. Silakan sapa dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada kelompok 4 ya. Sudah semua menyampaikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi Bapaknya menyimpulkan kelompok 3 ya mendapat nilai paling baik ya. Bapak bacakan dulu kesimpulan dari materi sholat tarawih. Ini Bapak ambil dari kelompok 3. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa dinamakan demikian? Karena dulu para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat sejenak. Kemudian sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada setiap malam bulan Ramadan. Ya, waktunya yaitu setelah melaksanakan sholat fardu isya. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunat muakkad, artinya sangat dianjurkan. Ya, sholat tarawih lebih utama dikerjakan berjemaah dan lebih utama di masjid. Boleh sholat tarawih dikerjakan sendiri di rumah atau di musola. Bilangan rokaatnya ini boleh 8 rokaat, boleh 20 rokaat. Sekarang yang terakhir keutamaan sholat tarawih. Yang pertama yaitu kita dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian pahala ibadahnya ditulis seperti sholat penuh 1 malam. Yang terakhir mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Ya, materi tentang sholat tarawih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Amin ya. Kemudian ada tugas untuk pertemuan yang akan datang ya. Nanti kalian lihat yaitu ayo berlatih. Kalian isi. Tidak kelompok tapi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.